Oke, kembali lagi bersama I Keep on Track channel. Kali ini saya akan berbagi cara scraping data PPDB di Provinsi Jateng. Video ini adalah bagian pertama dari serial Kupas Tuntas PPDB Jateng. Ya, untuk melihat PPDB Jateng ya, Anda browsing aja di Google ya, masukkan PPDB Jateng. Kemudian ada beberapa situs kita bisa buka ini, kemudian kita bisa buka yang relevan ya. Kalau ini Kompas nggak usah nih ya. Kita masuk ke beberapa situsnya ya, kita lihat satu-satu. Ya, kalau untuk Jateng demo siap ppdb.com ini datanya nggak ada ya. Keterangannya mohon maaf, situs demo dinonaktifkan ya. Kalau kita masuk ke dalam ya, sementara kalau yang satu lagi jatengsiaponline.com ppdb ini kelihatannya ada ada error di CSS-nya ya. Ya, ini CSS-nya nggak ngeling nih CSS-nya, jadi tampilannya jadi jelek ya. Ini adminnya harus memperbaiki untuk CSS-nya. Kita masuk ke sini aja ya. Ya, jadi video ini saya buat karena saya melihat berdasarkan data statistik dari Google Analytics, ternyata viewer untuk mencari sekolah terbaik yang ada di Jateng banyak ya, cukup banyak di sini ya, sehingga sebagai bentuk apresiasinya saya akan membuat satu video yang berisi kupas tuntas PPDB Jateng, dimana seperti juga yang pernah saya buat video sebelumnya untuk Sulawesi Selatan, kali ini untuk Provinsi Jateng, dimana nanti akan terdiri beberapa video ya. Yang pertama mengenai scrapingnya ya, scraping data PPDB-nya ya. Kalau Anda lihat di sini ya, datanya ternyata untuk Jateng hanya ada SMA dan SMK ya. Kalau kita lihat SMK untuk jalur prestasi ya, kita periksa satu-satu ya. Kita lihat jadwalnya. Ya, jadwalnya sudah lewat ya, pendaftarannya sampai 1 Juni, kemudian tinggal nunggu pengumuman aja tanggal 5 sampai 7 Juli ya. Hari ini rasanya tanggal 7 Juli ya, pengumumannya hari ini terakhir ya, daftar ulang terakhir ya. Oke, kalau kita lihat statistiknya ya, let's say inilah ya, kita ambil contoh ya. Ya, sayangnya kalau untuk SMK kita susah membandingkan ya, karena tidak apple to apple ya. Jadi misalnya di sini ada teknik elektronika, di sini juga ada, tapi di tempat lain nggak ada ya. Nah, ini contohnya nih, nggak ada kan. Kemudian di sini ada teknik otomotif, sini ada teknik otomotif, tapi di tempat lain nggak ada ya, misalnya di sini ya, sehingga kita nggak bisa membandingkan ya, nggak bisa apple to apple ya. Saya akan gunakan data SMA aja. Selanjutnya untuk yang SMA, kita ya, kalau di SMA ini untuk masuk SMA di Jateng ini ada 5 jalur ya, jalur zonasi ya. Kita lihat aja jalur zonasi ya. Jalur zonasi ini seperti yang lainnya juga, alat ukur tingkat keberhasilannya dilihat dari seberapa dekat jarak anak tersebut terhadap sekolah ya. Jadi seberapa dekat jarak rumah anak tersebut terhadap sekolah itu menentukan tingkat keberhasilan untuk diterima di jalur zonasi ya. Nih contohnya ya, SMA 1 Batur, Kabupaten Banjarnegara, ini jarak terendahnya adalah 60 meter jarak anak dengan sekolah ya. Jarak tertingginya adalah, ya ini rasanya rada ngaco ya, 7, masa jaraknya 70 kilo 70 kilo ini lebih dari Jakarta Bogor ya. Jakarta Bogor itu sekitar 60 ya, ini 70 nih. Kayaknya datanya nggak akurat ya, mungkin yang dimaksud
Ya, ini rada aneh nih datanya nih. Ya, tapi oke lah, kita terima aja ya. Sehingga rata-ratanya 4 kilo ya, rata-rata jaraknya ya. Kemudian SMA 1 Bawang ini jarak terendahnya 236 meter, jarak terjauhnya 5 kilo, masih masuk di akal ya, rata-ratanya 3 kilo. Begitu juga selanjutnya ya, angka-angkanya masuk akal, kecuali yang ini nggak masuk akal nih, 70 kilo nih. Ini rasanya ada yang salah nih ya. Oke, biarin aja ya, kita nggak akan bahas itu. Selanjutnya jalur yang lain adalah zonasi khusus ya. Zonasi khusus rasanya juga sama ya. Oh ya, zonasi khusus ini dihitungnya dari seberapa tua ya, sama seperti di DKI ya. Semakin tua dia semakin berpeluang untuk diterima, peluangnya besar untuk diterima ya. Oke, kita tinggalin aja. Selanjutnya kalau jalur afirmasi ya, jalur afirmasi alat ukurnya juga seberapa dekat ya jarak tersebut dengan sekolah ya. Ini rasanya juga ngaco nih, masa jaraknya 300 kilo sih. 300 kilo itu lebih dari Jakarta Bandung ya. Jakarta Bandung sekitar 200 kilo ya, tapi whatever, kita lewatin aja ya, kita nggak bahas ini. Terus jalur yang lain adalah perpindahan orang tua ya, alat ukurnya juga jarak juga. Nah, selanjutnya jalur terakhir adalah prestasi ya. Prestasi itu diukur dari seberapa pintar ya, nilai tertinggi, seberapa pintar anak tersebut. Semakin pintar semakin berpeluang untuk diterima ya. Nilai terendahnya sekian, nilai tertingginya sekian ya. Ini ada alat ukurnya lagi ya. Ya, kita ambil contoh salah satu aja, nilai paling tinggi ya. Ya, oke. Ya, oke. Jadi sehingga yang kita akan bahas adalah jalur prestasi ya. Jalur prestasi itu jalur di mana anak tersebut semakin pandai, dia akan semakin berpeluang besar untuk diterima di satu sekolah tersebut. Ya, nanti saya akan scraping semua data ini, kemudian saya akan ya, kalau Anda lihat ini di Jawa Tengah ini ada 360 sekolah ya. Jadi kalau ada 360 sekolah rasanya susah ya untuk membandingkan ini yang paling bagus siapa sih di sini. Susah ya. Sehingga kita menggunakan alat bantu dengan scraping, kemudian nanti kita akan akan kita short ya, atau akan kita filter berdasarkan yang terbesar ke terkecil ya. Maka akhirnya ditemukan yang paling besar adalah yang paling bagus di Jawa Tengah ya. Selanjutnya end of mind-nya ya, di ujungnya ini adalah saya akan mereview, saya akan mengeluarkan 10 sekolah terbaik yang ada di Jawa Tengah ya, di provinsinya ya. Itu mungkin di bagian ketiga. Kemudian yang di bagian keempat saya akan bahas juga 1 sekolah terbaik di setiap kabupaten kota yang berada di provinsi Jawa Tengah ya. Oke, kita mulai saja ya. Kita akan scraping ini ya. Untuk itu kita harus inspect dulu ya. Kalau Anda lihat di video-video saya sebelumnya, saya sudah pernah berbagi video ya bagaimana cara scraping PPDB DKI ya. Oh ya, sekali lagi ya. Jadi data ini adalah data publik ya. Jadi kita harus memilih mana data publik, mana data private ya. Jadi yang kita akan scrap adalah data publik, di mana saya meyakini bahwa data tersebut ini akan bermanfaat untuk siswa maupun orang tua dalam memilih sekolah yang terbaik di daerahnya masing-masing ya. Oke, jadi seperti saya pernah jelaskan di video saya sebelumnya di PPDB DKI, untuk scraping data ini minimal ada 3 cara ya. Cara pertama kita scraping dengan Puppeteer dan Node.js. Kemudian cara yang kedua dengan Selenium. Cara yang ketiga adalah dengan Python biasa ya, dengan JSON ya. Kemudian di video saya yang lain ya, scraping PPDB Sulawesi Selatan, saya menggunakan Beautiful Soup ya. Jadi minimal ada 4 cara. Kemudian supaya lebih kaya ilmunya, saya akan berbagi cara scraping dengan menggunakan Ruby ya.
Ya mungkin di di lain kesempatan saya juga akan berbagi cara scraping dengan menggunakan Excel ya, Excel VBA ya, atau Excel makro ya, rasanya ada ya. Oke, kita mulai aja. Kita harus inspect dulu ya. Masuk ke network, kemudian kita search ya. Kita search, jangan lupa ini yang kita akan cari JSON ya. Kenapa JSON ya? Karena saya sudah teliti di tempat lain, mereka menggunakan JSON ya, menggunakan API JSON ya. Ya, selanjutnya kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa periksa satu-satu. Yang ini tidak ada hubungannya, yang ini nggak ada hubungannya juga, yang di sini juga tidak terkait ya. Di kota ini mungkin terkait, mungkin juga tidak. Jadi di sini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah ini ada 35 ya, karena mulai dari 0 ya, mulai dari 0 sampai dengan 34, berarti ada 35 kota atau kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah ya. Ini juga kita nggak butuhkan. Selanjutnya yang ini ya, ini data sekolah ya. Jadi sekolah misalnya dengan ID sekian, kemudian kode kotanya ada di mana, kode provinsi di mana ya, kemudian kotanya di mana, dan seterusnya. Anda bisa baca di sini ya. Ini kita butuhkan untuk mendapatkan NPSN-nya ya. NPSN-nya nanti mungkin di bagian kedua ya. Bagian kedua lebih kompleks karena kita akan scraping data ini terus kita combine dengan data referensi. Ya itu, terus kemudian kita periksa satu-satu. Di sini juga nggak ada relevansinya, dan yang terakhir adalah ini ya. Ya, ini yang kita butuhkan ya. Jadi dari data ini kita bisa lihat bahwa SMA 1 Batur ini memiliki nilai minimal 24,14, maksimal 30,73, average-nya 28,8 ya. Kita bisa bandingkan di sini lah ya. SMA 1 Batur Kabupaten Banjarnegara nih ya. Nilai terendahnya adalah 24,14 ya. Ini sama ya. Kemudian nilai maksimal 30,73 sama. Kemudian rata-ratanya adalah 28,80 sama ya. Sehingga data ini nanti kita akan scrap ya. Oke, kita mulai aja ya. Saya akan mulai bikin satu file baru ya. Saya namakan ppdb jateng 1 .rb ya. RB itu extension untuk Ruby ya. Anda bebas menggunakan judulnya ini atau menggunakan file ini, tapi harus relevan ya. Jadi supaya relevan, saya menggunakan ppdb jateng 1 ya, karena nanti ada yang kedua. Oke, selanjutnya kita panggil library-nya httparty, kemudian juga yang kita panggil juga JSON. Ya, kenapa library-nya harus dipanggil? Karena untuk scraping data kita harus, saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya ya, untuk scraping data dengan Ruby itu minimal menggunakan library httparty. Terus kemudian yang kedua Nokogiri ya. Nokogiri itu digunakan untuk CSS selector ya. Jadi kalau kita mau scraping, hampir semuanya akan menggunakan selektor, baik itu menggunakan Puppeteer, menggunakan Selenium, menggunakan Beautiful Soup, menggunakan Scrapy, semua menggunakan selektor ya. Tapi cara menggunakannya sedikit berbeda. Oke, selanjutnya setelah itu ya, JSON ini kita gunakan karena kita bermain-main dengan JSON di sini ya. Jadi datanya data JSON, sehingga kita harus gunakan data JSON ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke header. Ini kita copy ya, ini URL-nya ya. Ya, kita paste dulu di sini. Kita namakan URL. Ya, selanjutnya kita menggunakan perintah ini ya, respon sama dengan httparty
get URL. URL ini yang kita akan get ya. Get itu kita apa ya, kalau post itu mengirim data, kalau get itu mendapatkan data ya, mendapatkan data dari URL ini. Kemudian kita bikin variabel namanya dt adalah respon, kemudian kita parse ya. Ya, selanjutnya kita akan scraping satu data dulu. Kita akan scraping satu data dulu ya, yaitu yang data ini dulu ya. Jadi kita akan scraping nama sekolahnya dulu aja ya, supaya untuk scraping kita harus mulai dari yang kecil dulu ya. Jadi nggak bisa langsung langsung semua, nanti kalau ada error pasti akan mabok ya. Jadi kita harus step by step ya. Step pertama kita scraping yang terkecil dulu ya, ini ya nama sekolahnya dulu. Kita katakan kita bikin variabel nama itu adalah dt, dt-nya adalah data ya. Jadi dari respon ini, oh ya sebelum masuk sini kita gini aja deh, kita print dulu ya. Kita print dulu, selanjutnya kita panggil ya, kita periksa dulu hasilnya seperti apa ya. Kalau udah gini udah keluar ya, berarti udah oke ya, sampai titik ini sudah oke. Selanjutnya kita kembangkan ya, kita bikin variabel namanya, kemudian ya saya akan bikin set by set aja ya, supaya enak dibaca ya. Jadi ya begini supaya enak dibaca ya. Jadi kita panggil dt, kemudian di sini ada data, expire, limit, penjurusan, dan show rata ya. Jadi kita akan mulai dari scraping data ini, kemudian setelah data kita ambil array yang ke 0 ya, array yang ke 0 itu yang ini. Kemudian kita panggil gini, nama ya, gini ya. Ya begini cukup. Selanjutnya kita akan periksa, kalau dia berhasil kita akan keluarkan namanya SMA 1 Batur Kabupaten Banjarnegara ya. Kita simpan, kita coba running ya, kita bersihkan dulu, kita running ya. Ini ya, sampai titik ini berhasil. Selanjutnya selain nama kita butuh ID sekolah ya, ID sekolah. Jadi saya kasih nama ini adalah berikutnya ya, ID sekolah sama dengan data array yang ke 0, kemudian sekolah ID ini ya. Kita akan cek hasilnya seperti apa. Kita running, harusnya dia keluar nama SMA dan kode sekolahnya ID ya, sekolah ID ini ya. Ya ini ya, sama ya, 32 ini sama sini ya. Oke, selanjutnya kita juga scraping nilai minimum, nilai maksimum, dan rata-rata ya. Oke, kita akan bikin satu lagi sini. Kita panggil nilai min aja, nilai minimum maksudnya sama dengan kita copy aja biar nggak usah ketik-ketik. Ya, selanjutnya dia masuk ke ya, ini kompetensi ya. Kompetensi, kemudian di kompetensi array yang ke 0, kemudian di bawahnya ada min ya. Begini ya, rasanya begini aja cukup. Kita akan keluarkan hasilnya. Kalau dia berhasil nanti akan keluar nama sekolah,
kemudian ID sekolahnya dan nilai minimalnya ya 24,14 ya. Kita simpan, kita running lagi ya. Ini ya, oke ya, nama sekolah, sekolah ID sekolah ID atau ID sekolah sama nilai minimal 24,14 ya. Selanjutnya kita kembangkan lagi nilai maksimal dan rata-rata ya. Ya, kalau ini berhasil maka dia akan mengeluarkan array yang ke-0 ini, nama sekolahnya, ID sekolah, nilai minimal dan nilai maksimal dan rata-rata ya. Oke, kita coba sekali lagi, kita running. Ya, ini ya, nama sekolah, ID sekolah, nilai minimal, nilai maksimal ya, nilai maksimal 30,75 yang 73 yang ini, rata-ratanya 28,80. Oke, sampai di titik ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan kembangkan lagi lebih kompleks ya. Ini kita matikan dulu sementara. Gini, kita akan panggil lengthnya ya. Lengthnya itu maksudnya kita ingin tahu panjang dari datanya ya. Detail yang begini bisa, detail yang begini juga bisa ya, tapi supaya simple gini aja, nggak usah banyak ngetik jadinya ya. Oke, kalau dia berhasil, dia akan harusnya keluar angka 360 ya, yaitu jumlah semua sekolah yang ada di Jawa Tengah. Oke, ini 5 ya. Oh, oke. Jadi gini, yang ini ya, tadi itu dihitung 5 itu karena ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita mau lihat tahu apa array yang ada di sini, maka kita harus tambahkan data ya, begini ya. dt ya, begini ya, harusnya sekarang keluar 360. Kita coba aja. Ya, ini bisa timeout ya, karena ada timeout ya. Kita lihat aja. Nah, ini ya, keluar 360 ya. Jadi sampai titik ini sudah oke. Kemudian kita akan bikin looping ya, kita akan bikin looping. Let's say kita kasih nama ini rows aja ya. Rows itu maksudnya panjang baris ya, banyaknya baris. Jadi saya akan bikin looping for i ya, for i in mulai dari array yang ke-0 sampai dengan panjang row-nya ini dikurang 1 ya, karena tadi 360, kita kurangin 1 ya, kita kasih kurung begini. Kemudian kita do ya, closingnya n ya. Oke, selanjutnya kita copy aja di sini ya. Kita buat indentationnya biar menarik, biar enak dibaca ya. Ya, ini yang 0 ini kita ganti i. Ini juga kita ganti i. Ini juga kita ganti i ya, jangan salah i-nya ya. Oke. Selanjutnya ya, kita lihat aja. Tapi untuk meminimalisir masalah, kita coba 10 dulu aja ya. Jadi dari mulai 0 sampai 9 dulu ya. Kita coba dulu supaya kalau error tidak ngulang terlalu jauh ya. Oke, kita coba panggil. Ya, ini udah keluar ya. Mulai dari nama SMA ya, ini 1, ini 2, dan seterusnya ya. Jumlahnya harusnya 10 nih. Kita periksa aja 1, 2, ya Anda periksa sendirilah. Saya yakin ini 10 jumlahnya ya. Oke, selanjutnya kita
simpan data tersebut ke Excel ya. Caranya ya, untuk menyimpan ke dalam Excel Anda harus gunakan sintak ini ya. Jadi kita akan membuat satu workbook yang baru, kemudian kita membuat satu sheet namanya PBDB Jateng, kemudian row yang ke-0 ya. Row yang ke-0 itu adalah headingnya ya. Headingnya itu adalah mulai dari ID ya. ID kita balik nih posisinya begini ya. ID, kemudian nama sekolah, nilai minimal, nilai maksimal, nilai terendah ya. Selanjutnya kita hilangkan ini. Selanjutnya kita menggunakan ini ya, sheet yang ke row ke I ya. I-nya kan mulai dari 0, berarti I ini plus 1 ya, karena yang akan kita isi adalah mulai dari row 1 sampai kasusnya ini 10, tapi kalau untuk kalau kita menggunakan variabel yang di atasnya maka dia jumlahnya 360. Oke, selanjutnya ya, ID sekolah, ini nama, nilai minimal, maksimal, nilai rata ya, nilai begini ya. Oke, selanjutnya kita simpan ya. Selanjutnya kita simpan dengan nama PPDB Jateng gitu ya, XLS ya, begini ya. Oke, selanjutnya kita running ya. Kalau dia berhasil nanti kita akan cek ya. Ya, ini timeout, kita ulang sekali lagi. Timeout, kita ulang sekali lagi ya, sampai kita connect ya. Ya, kalau ini murni ada kesalahan ya. Uninitial spreadsheet. Oke. Kita harus tambah sini spreadsheet ya, require. Kita bersihkan, kita running lagi ya. Jadi Anda harus baca errornya karena apa? Tadi karena kita tidak memanggil library-nya spreadsheet, padahal di sini digunakan ya, spreadsheetnya digunakan di sini, tapi kita tidak panggil itu, maka dia akan error. Oke, kita running sekali lagi. Ya, ini berhasil ya. Kita periksa. Ya, data ini ya. Ya, ini datanya ya. Kita kita iniin dulu. Kita convert to number supaya nanti kita bisa short ya. Oke, ini adalah mulai kita akan set 10 tadi ya. Ini 10 ya. Oke, kita akan kembangkan lagi supaya ini jumlahnya ya. Sekaligus saya membuat function ya. Functionnya adalah kita panggil namanya dev scrap ppdb Jateng ya. Anda bisa menggunakan nama lainnya, terserah, bebas. Kemudian jangan lupa karena kita menggunakan dev, sini harus pakai n. Kemudian kita panggil ini ya, rasanya begini aja. Selanjutnya yang lainnya kita hapus saja ya, kita hapus. Kita hapus. Jadi kalau di Python ini memanggil satu metode ya. Pertama dibaca ini dulu metodenya, baru kita panggil di sini. Kemudian ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita tinggal buat seperti inilah kurang lebih ya. Nah, ini kita akan scraping semua ya. Akan besar kemungkinan biasanya sedikit bermasalah ya, karena mungkin masalah kecepatan di tempat Anda atau dari servernya sana yang bermasalah ya. Kita lihat aja, moga-moga enggak ya. Kita running. Ya, berhasil ya. Yang selanjutnya kita periksa. Yes, ya ini ya, jumlahnya ada 360. Ini kita convert to number ya.
ya, kita convert to number. Tujuannya supaya convert to number, tujuannya kita bisa short ya, nanti bisa filter, kita short yang ratannya paling tinggi itu yang menempati sekolah terbaik yang ada di Provinsi Jawa Tengah ya. Oke, kita coba lihat detailnya ya. Kita insert, kita kasih nama nomor, kemudian kita kasih nomornya 1, 2, kemudian kita klik 2 kali gini ya, kontrol ke bawah ya. Jumlah totalnya adalah 360 sekolah ya. Anda bisa periksa satu-satu ya, tapi saya yakin ini benar ya, karena saya sudah beberapa kali mencoba di PPDB DKI maupun Sulawesi Selatan, nggak ada masalah ya, jadi datanya semua ada oke. Oke, rasanya video berbagi kali ini cukup ya. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.